wabarakatuh. Nama saya Yulianti Indasari dari kelas L5 dengan NPM 10124332E. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi bisnis. Dalam dunia bisnis yang berskala kecil, menengah maupun besar, orang-orang yang berkecimpung di dalamnya atau para pelaku bisnis tidak dapat terlepas dari kegiatan komunikasi. Oleh karena itu, bagi mereka komunikasi merupakan faktor yang sangat penting demi pencapaian tujuan suatu organisasi. Mereka dapat menggunakan berbagai media komunikasi yang ada, baik yang konvensional maupun yang elektronik, sebagai sarana penyampaian pesan-pesan bisnis. Apa itu komunikasi? Komunikasi itu apa? Komunikasi itu berasal dari bahasa Latin communicatio, komuniko, dan communicare artinya adalah membuat sama dalam bahasa Inggris communication. Artinya suatu pertukaran informasi, konsep ide dan perasaan antara dua orang atau lebih. Secara luas, pengertian komunikasi adalah proses saling tukar-menukar informasi antar individu maupun kelompok melalui sebuah sistem yang lazim, baik dengan sinyal, simbol maupun tindakan. Selanjutnya, unsur komunikasi. Di dalam unsur komunikasi ini terdapat ada sender, komunikator, message yaitu pesan, channel saluran media, receiver komunikan, feedback umpan balik dan feedback juga, zero feedback dan positive feedback, neutral feedback dan negative feedback. Bisnis itu apa? Yang berasal dari bahasa Inggris yaitu business atau busy, sibuk dalam diartikan suatu kesibukan atau aktivitas seseorang ataupun kelompok. Bisnis yang artinya yaitu suatu aktivitas pekerjaan seseorang atau kelompok yang mendatangkan penghasilan atau keberuntungan atau nilai tambah. Komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal dan nonverbal. Yang selanjutnya, bentuk-bentuk komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu ada komunikasi bisnis internal ke atas. Jenis komunikasi internal dalam bisnis yang satu ini mengacu pada aliran informasi dari bawah ke atas. Jadi, informasi yang disampaikan dari seseorang kepada orang lainnya yang jabatannya berada di atasnya. Sebagai contoh, karyawan dari divisi SDM sedang mempersiapkan laporan yang akan disampaikan kepada manajer SDM. Misal, laporan atrisi. Di dalam laporan tersebut terdapat informasi mengenai perputaran atau turnover karyawan tahunan atau bulanan beserta alasan atau faktor penyebabnya. Dengan begitu, manajer SDM bisa memahami apa penyebab atrisi dan melakukan tindakan perbaikan untuk mengurangi turnover karyawan. Yang kedua yaitu komunikasi bisnis internal ke atas. Sedangkan jenis yang satu ini adalah kebalikan dari komunikasi bisnis internal ke atas, di mana informasi mengalir dari bawah ke atas. Penyampaian informasinya bisa secara tertulis, tatap muka, telepon, meeting, dan sebagainya. Contohnya, instruksi dari manajemen level atas kepada masing-masing kepala divisi mengenai aturan dan regulasi perusahaan baru. Media penyampaiannya bisa lewat broadcast, pesan, email, dan memo tertulis. Bentuk komunikasi yang selanjutnya yaitu komunikasi bisnis eksternal. Yang berikutnya yaitu komunikasi bisnis eksternal dilakukan untuk menyampaikan informasi kepada pihak-pihak eksternal yang ada di luar perusahaan. Contoh, supplier pelanggan, pemegang saham, partner bisnis, aparat pemerintah, dan sebagainya. Contoh, manajer forecasting berkomunikasi dengan vendor untuk bernegosiasi soal harga bahan baku. Atau pada saat staf divisi penjualan berkomunikasi pelanggan dalam kegiatan penjualan barang dan jasa. Yang selanjutnya komunikasi bisnis lateral atau horizontal. Jenis yang satu ini mengacu kepada komunikasi di antara para karyawan dengan jabatan yang setara baik di divisi masing-masing antar divisi. Penyampaian informasi bisa dilakukan secara tertulis maupun lisan. Contoh adalah manajer SDM yang berkoordinasi dengan para manajer dari divisi lain untuk kebutuhan rekrutmen, training karyawan, dan penilaian kinerja dan sebagainya.
Yang selanjutnya yaitu perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis adalah proses komposisi penyusunan pesan bisnis. Proses itu sendiri terdiri dari perencanaan tujuan, audiens, ide, saluran, perorganisasian ide, membuat draft, merangkai kata kalimat atau paragraf dalam merevisi, penulisan dan revisi pesan bisnis. Pesan-pesan bisnis tertulis yaitu proses penulisan pesan-pesan bisnis dalam bentuk tertulis dimulai dari penulisan draft, selanjutnya menelaah lebih lanjut dari sudut substansi suatu pesan maupun pengorganisasian, gaya atau style bahasa yang digunakan, susunan kalimat, mekanika format, dan tata letak layout penulisan. Oke, lanjut ke pesan-pesan bisnis lisan. Sebagaimana pesan-pesan bisnis yang dilakukan secara tertulis, pesan-pesan bisnis yang disampaikan dalam bentuk lisan pun memerlukan pengecekan ulang, perbaikan atau pengeditan seperlunya, sehingga suatu pesan bisnis dapat dipahami audiens dengan baik. Pesan-pesan bisnis yang disampaikan secara lisan ataupun penyampaian pesan-pesan bisnis melalui rapat atau pertemuan bisnis, negosiasi, dan presentasi bisnis. Oke, kita ke keterampilan merevisi. Menulis pesan-pesan bisnis sangatlah berbeda dengan dan tidaklah semudah penulisan pesan-pesan yang bersifat pribadi yang dapat menulis tanpa membuat draft atau konsep terlebih dahulu. Dalam penulisan surat-surat bisnis perlulah pemikiran, tenaga, waktu, dan pesan-pesan bisnis yang mencakup tertulis dan secara lisan. Lanjut, perencanaan. Dalam perencanaan ini kita ada penentuan, yaitu terus analisis audiens dan menentukan ide pokok. Setelah tahap perencanaan, langsung kita ke pengorganisasian. Pengorganisasiannya itu ide atau gagasan dalam pesan tertulis. Pengorganisasian dan penyusunan dokumen dimulai dari penyusunan kata-kata, kalimat, paragraf, serta memilih ilustrasi yang akan digunakan untuk mendukung ide atau gagasan. Penulisan pesan positif. Komponen penting dalam penulisan pesan-pesan positif. 1. Ide-ide pokok yang jelas dikemukakan. Ide pokok di bagian awal penulisan pesan-pesan positif. Yang kedua, penjelasan rinci bagian tengah dikemukakan. Penjelasan yang lebih rinci untuk mendukung ide pokok. Yang ketiga, penutup surat bagian akhir kemukakan pernyataan dan tindakan khusus yang diharapkan. Pengertian pesan negatif. Pesan negatif atau buruk atau bad news adalah pesan yang mempunyai dampak kurang menyenangkan bagi audiens. Pesan negatif ini lazimnya disusun dengan pendekatan tidak langsung atau induktif, tetapi dapat juga dengan pendekatan langsung. Berikut aneka ragam pesan-pesan negatif. Yang ke-1 yaitu pesan negatif tentang masalah bisnis rutin, kenaikan harga, produk cacat, produk kadaluarsa. Yang kedua yaitu berita negatif tentang pemesanan, seperti tidak dapat memenuhi sebagian atau seluruh pesanan. Yang ketiga yaitu berita negatif tentang orang, seperti menolak lamaran kerja, menolak memberikan rekomendasi. Yang keempat, bad news tentang penolakan, seperti penolakan kerjasama, klaim undangan, permohonan kredit. Yang kelima, berita negatif lainnya seperti pemutusan hubungan kerja. Berikut ini adalah jenis-jenis ragam pesan negatif. Tujuan dari pesan negatif, yaitu ada 5 tujuan utama dari pesan-pesan negatif adalah untuk menyampaikan berita buruk, memastikan penerimaan tentang berita buruk tersebut, mempertahankan niat baik atau goodwill dengan penerima atau pembaca pesan, mempertahankan citra baik organisasi, mengurangi atau menghilangkan kebutuhan korespondensi tentang hal tersebut di waktu yang akan datang. Lanjut, menulis pesan negatif. Cara menulis pesan negatif yaitu menggunakan bahasa yang sopan dan kata-kata yang tidak biasa. Gunakan frase positif dalam pesan-pesan negatif. Jelaskan kesalahan penerima dengan kalimat pasif. Nah, selanjutnya menyelesaikan pesan negatif. Revisi
pesan Anda. Untuk memastikan semuanya jelas, lengkap, dan ringkas, pilih desain dan tata letak yang bersih dan profesional. Pastikan pesan negatif disampaikan tepat waktu. Yang selanjutnya yaitu apa itu pesan persuasif. Pesan persuasif adalah suatu cara berkomunikasi dari pengirim pesan atau komunikan kepada penerima pesan, komunikator, yang mana memiliki maksud untuk mendorong atau memotivasi atau mengajak penerima pesan supaya menyampaikan ide yang dapat mempengaruhi pola pikir, logika, dan emosional. Dan sebagai outputnya, komunikator melakukan sesuatu dengan sadar dan sengaja, baik melalui pesan verbal dan nonverbal. Pada suatu organisasi atau perusahaan, pesan persuasi bertujuan agar audiens dapat memberikan ide atau saran pada perencanaan kerja agar prosedur operasional lebih efisien. Ciri-ciri pesan persuasif yang baik adalah pada saat komunikator atau audiens menerima pesan yang disampaikan oleh komunikan, lalu komunikator dapat memahami, mengerti, dan memiliki keinginan untuk melakukan apa yang telah komunikator sampaikan. Terdapat dua jenis perbedaan pesan persuasif, yaitu pesan persuasif verbal dan persuasif nonverbal. Pesan persuasif verbal adalah pesan yang menggunakan kata-kata atau disampaikan secara lisan, sementara pesan persuasif nonverbal adalah penyampaian pesannya melalui media cetak atau surat kabar seperti slogan, spanduk, koran, dan lain-lain. Pesan persuasif berfungsi untuk mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tingkah laku seseorang, kemudian tindakan atau perbuatan sebagaimana yang dikehendaki. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang kurang jelas atau kurang. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.